Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita bersama-sama akan memasuki satu tema, yaitu doa Bapa Kami. Saudara, ini rangkaian dari cara doa yang lebih baik, ya, yang sudah kita lewati mungkin 2 sesi yang lalu, ya. Jadi kita masuk di doa Bapa Kami. Apakah Yesus bermaksud agar kita berdoa Bapa Kami seperti yang selama ini banyak kita lakukan secara hafalan, ya. Jadi kita akan perdalam di sini, ataukah ada maksud Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami itu ada sesuatu yang lebih dalam dari kita sekedar mengucapkan doa tersebut. Nah, saudara, mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, apakah memang ini yang harus kita ucapkan dalam doa? Karena doa ini Yesus ucapkan tepat sebelum dia wafat, ya, sebelum Tuhan mati. Jadi apakah doa ini sebenarnya merupakan doa perjanjian baru atau perjanjian lama? Saudara, hal ini tidak mudah untuk diterima. Karena apa? Pengajaran ini agak cukup kontroversial dianggap, karena apa? Selama ini kita nggak pernah diajar seperti ini, saudara. Ya, kita hanya diajar doa Bapa Kami ya seperti itu. Nah, kita akan bedah sungguh-sungguh. Apakah doa Bapa Kami ini adalah doa perjanjian baru atau perjanjian lama? Nah, kalau saudara melihat perjanjian baru dan perjanjian lama, ya, itu New Testament, ya, New Testament. Testament sendiri itu sebetulnya apa artinya, saudara? Ya, testament itu apa artinya? Yuk kita sharing, saudara. Saya tidak ingin cepat-cepat membahas, ya, walaupun ini pasti tidak selesai. Karena ada 11 hal yang kita akan bahas, yaitu Bapa kami yang di sorga, 1, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, 3, ya, jadilah kehendakmu, 4, 5, di bumi seperti sorga, 6, berikanlah kami makanan pada hari ini, makanan kami secukupnya, 7, ampunilah kami kesalahan kami, 9, jangan membawa kami dalam pencobaan, 10, lepaskanlah kami daripada yang jahat, 11, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan seterusnya. Saudara, 11 nggak mungkin kita selesaikan, tetapi paling tidak kita nanti mengerti, kita lanjutkan berikutnya, ya. Tetapi untuk mengawali, paling tidak saudara perlu kita belajar bersama-sama mengerti, karena sesuatu yang kita lakukan dan kita tidak paham, itu nantinya akan melenceng, saudara. Ya. Sekali lagi, testamen itu artinya apa? Ya. Perjanjian, Pak. Perjanjian itu agreement, promise, dan covenant, Pak. Tapi Ya, kalau ada dua Bapak baca pengertian. langsung di bahasa langsung, ya, apa itu testamen yang dimaksud? Itu adalah wasiat, saudara. Ya, wasiat lama dan wasiat baru. Wasiat lama dan wasiat baru. Selama ini kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara, wasiat. Maka dari itu seorang hamba Tuhan di Surabaya
Pendeta Yusuf BS selalu menggunakan kata-kata wasiat lama dan wasiat baru. Cukup lama saya gumulkan ini. Kok aneh sih wasiat? Ternyata saya pelajari beberapa lama, ternyata artinya testamen itu wasiat, saudara. Wasiat itu baru berlakunya kapan, saudara? Mari kita baca Ibrani 9, 16, dan 17. Yang membaca silakan. Ibrani 9, 16, 17. Ibrani 9, ayat 16 dan 17. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Ya, saudaraku, jadi apa yang dimaksud dari perjanjian baru itu baru mulai terjadi pada waktu Yesus mati dan bangkit, maka perjanjian baru dimulai. Ya, artinya apa? Ikatan janji baru dan ikatan janji lama. Ya, kita harus pisahkan. Coba kita selidiki, kita cermati, apakah di dalam doa Bapa kami itu Yesus suruh kita berdoa di dalam nama Yesus atau enggak, saudaraku? Enggak kan? Tidak. Ya, hanya memuji Tuhan dan sebagainya ya, sebab Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Tetapi tidak disuruh kita berdoa dalam nama Yesus, sementara Yesus selalu mengatakan dalam Yohanes 15, 16, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Yohanes 16, 23, 26 sama. Mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi doa yang Tuhan minta itu harus didoakan dalam nama Yesus. Nah, saudara, saya pernah gumulkan ini, ya kita sharing banyak dengan rekan hamba Tuhan dan sebagainya. Jadi saudaraku, kenapa hal ini terjadi? Nah, kapan saudaraku nama Yesus itu baru punya kuasa, ya, di mana segala lutut bertelut, segala lidah mengaku, ya. Saudara, kita pelajari dalam Filipi 2, 8 sampai 11. Kenapa Yesus tidak suruh? Ya, pada waktu doa Bapa kami itu kita berdoa dalam nama Yesus. Filipi 2, 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Pelan-pelan Pak ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertanyaan saya, saudara, kapan Bapa mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama? Apakah sesudah Yesus taat sampai mati di kayu salib atau sebelumnya, saudara? Perhatikan baik-baik. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Jadi saudaraku, ya, Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama ini, ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di atas langit, di bawah bumi, dan seterusnya. Setelah Yesus taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, saudaraku,
ternyata doa Bapa kami ini adalah baru punya, maksudnya Yesus tidak katakan dalam nama Yesus. Karena apa? Waktu Yesus mati dan bangkit, disitulah kuasa atas nama Yesus itu mulai terjadi. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Yohanes 17, dalam doanya Yesus itu, Yesus sungguh-sungguh minta izin kepada Bapaknya. Ya, Yohanes 17, 6-7. Coba kita lihat. Yohanes 17, 6 dan 7. Minta tolong Pak dibacakan. Ya, 6 dan 7. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. 11-12 Pak. 11-12. 11-12. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, melainkan daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, saudaraku, jadi Yesus memohon kepada Bapa, minta izin ya supaya kita diberikan passwordnya, izin boleh menggunakan nama Yesus, nama yang berkuasa di atas segalanya. Ya, makanya di dalam Yohanes 14, 12-14, Yohanes 14, 12-14 dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ya, dia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan. Nah, saudara, sedikit gambaran, ya, saya nggak bisa jelaskan lebih banyak ayat lagi. Jadi jelas-jelas bahwa doa Bapa kami ini Yesus ucapkan sebelum kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, saudara, kita lihat lebih dalam. Ternyata doa Bapa kami ini Tuhan berikan kepada kita menjadi satu model doa atau pola doa seperti yang Bapa kehendaki. Ya, satu model atau pola yang seperti Yesus atau Bapa kehendaki. Nanti di akhirnya saya akan berikan kesimpulannya. Apa sih polanya, gimana sih? Yang dimaksud pola doa Bapa kami itu gimana nanti? Tapi hari ini kita akan bahas cuma 1, 2, 8, 9, 10, 11 aja. Nggak sempat. Ya, 3, 4, 5, 6, 7 belum. Nanti minggu depan. Jadi kita bahas Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, langsung ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara, Bapa kami yang di sorga, ya. Jadi saudara, kita harus benar-benar menyadari waktu kita berdoa itu alamatnya jelas, ya, kepada Bapa kami yang di sorga. Saudara, banyak orang ketika kepahitan dengan bapaknya yang di dunia, mereka akan sulit sekali untuk bisa percaya ada Bapa yang baik. Nah, Bapa di sorga itu Bapa yang sangat baik, makanya dalam tadi kita baca di Matius, ya, doa Bapa kami, Matius 6, dan ini Matius 7-nya dikatakan Bapa mana? Kalau Bapa di dunia yang jahat aja, tidak akan memberikan anaknya ular atau kalajengking ketika anaknya minta roti, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi saudara, Bapa kami yang di sorga, waktu kita berdoa, kita harus jelas alamatnya kepada Bapa yang di sorga. Ya, nanti kita akan perdalam
Minggu depan, apa maksudnya di sorga, Pak? Saudaraku, di sorga itu nggak ada sakit penyakit, saudara. Di sorga nggak ada yang namanya kemiskinan, kekurangan, depresi, stres. Nah, itu yang diturunkan, ya. Datanglah kerajaanmu di sorga, ya, di bumi seperti di sorga. Jadi itu yang Bapak maksudkan, saudara. Jadi ketika kita doa Bapa kami, kita yakin bahwa kita punya Bapa yang di sorga, yang sumber dayanya tidak terbatas. Nah, saudara, penting sekali. Jangan sampai waktu kita doa Bapa kami, kita sekedar Bapa kami yang di sorga. Saudara, jadi alamatnya harus jelas, kedua statusnya jelas, adalah hubungan antara Bapa dan anak. Saudara, kita nggak boleh main-main. Hubungan Bapa dan anak ini yang diincar oleh iblis. Ya, di mana musuh kita selalu berusaha untuk meragu-ragukan bahwa kita punya Bapa. Di mana Yesus waktu dicobai di padang gurun, saudaraku, selalu dikatakan, jikalau engkau anak Allah, jikalau engkau anak Allah. Jadi saudaraku, karena anak itu adalah ahli waris. Ya, anak itu punya hak yang berbeda. Punya hak untuk dibela. Punya hak untuk dicukupi. Punya hak untuk dipelihara, dilindungi oleh bapaknya. Sehingga pada waktu engkau berdoa mengatakan Bapa kami yang di sorga, mantap, saudaraku. Ya, kita nggak ragu-ragu lagi. Minta tolong Pak dibacakan Roma 8, 17 dan 32. Roma 8 ayat 17 dan 32. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 32. 32 ya. 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, lihat baik-baik. Ya, kalau saudara amati baik-baik ayat ini, sebetulnya kita sadar betul. Ya. Anak itu betul-betul haknya berbeda. Kita ahli waris sehingga kita nanti pada waktu kita membahas beri kami makanan secukupnya, itu bukan lagi paradigma kita sebagai seorang pengemis yang minta-minta, saudaraku. Tapi satu keakraban yang terjadi antara anak dan orang tua. Ya, satu kedekatan justru. Kita ini ahli waris, saudaraku. Semua janji Allah dan menerima bersama-sama dengan Kristus. Ya, sehingga jangan sampai kita punya ya pengertian nanti waktu kita masuk berikan kami makanan secukupnya, terus sepertinya kita ngemis gitu ya, minta-minta seperti itu. Enggak, saudara. Ya. Nah, saudara, saya perdalam lagi apa alasannya Yesus menyuruh kita berdoa kepada Bapanya di dalam nama Yesus oleh Roh Kudus. Yuk kita perdalam lagi. Kenapa enggak dalam nama Yesus berdoa kepada Yesus atau kepada Roh Kudus? Ya, bukan salah, enggak apa-apa, saudara. Jangan merasa tertuduh. Tetapi kenapa Yesus selalu mengarahkan mintalah kepada Bapa dalam namaku? Kita baca, saudaraku. Roma 8, 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pembela bagi kita. Ya. Terus, saudara, ini aja.
Jadi pembela bagi kita, tolong Pak, itu dimaksud pembela itu apa Pak di situ? Bahasa Inggrisnya, Pak. King James Oke. Version. Pembela di sini, who also makes intercession for us. Intercession. Intercession itu apa Pak? Itu sebagai perantara dalam doa itu juga itu Syafaat, ya, tepatnya bersyafaat untuk kita. Ya. Perantara dalam doa, bersyafaat untuk kita. Jadi Yesus tuh berdoa untuk kita, saudaraku. Jelas, ya, di atas berdoa untuk kita. Sekarang apakah Roh Kudus berdoa untuk kita? Ayat yang ke-26, Pak, minta tolong dibaca. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Yesus berdoa untuk kita, Roh Kudus berdoa untuk kita. Pertanyaan saya, apakah Bapak berdoa untuk kita juga? Ayo kita share, saudaraku. Jangan terlalu tegang ya. Memang saya seorang pengajar, jadi ya nggak kayak khotbah gitu ya. Belum Apakah ada ayatnya, Bapak Pak? berdoa untuk kita, saudara? Belum ketemu ayatnya, Pak. Belum ketemu ayatnya, saudaraku. Memang nggak ada, Pak. Bapak yang memberi. Bapak adalah sumber segala sesuatu. Bapak yang memberi. Ya. Jadi Yesus berdoa untuk kita. Betul sekali, Ibu Dia. Roh Kudus berdoa untuk kita, Bapak yang ngasih gitu. Bapak yang beri, dia sumber, saudaraku. Haleluya. Maka dari itu Yesus katakan, berdoalah kepada Bapa dalam namaku oleh Roh Kudus, begitu saudaraku. Ya, jadi saya perdalam lagi supaya saudara jelas, alamatnya jelas doa itu dan statusnya jelas. Kita ini anak-anak Allah yang dikasihi Bapa. Oke, kita sudah tuntas ya. Yang pertama, Bapa kami yang di sorga. Nah, kita masuk yang kedua, saudaraku. Dikuduskanlah namamu. Waduh, kenapa sih kok minta dikuduskan nama Yesus sih? Kok selama ini kayaknya kok dikuduskan, alasannya apa, saudaraku? Mari kita lihat Yehezkiel 36, 22 sampai 23. Yehezkiel 36, Pak ya? Ya, 22, 23. Ya, Yehezkiel 36 ayat 22 dan 23 ya. Oke. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah najiskan di tengah-tengah bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Bayangin, saudaraku. Ya, bangsa Israel ini suka apa? Menajiskan nama Tuhan yang kudus. Dinajiskan. Itu firman Tuhan katakan demikian. Yesaya bagaimana? Yesaya 48 ayat 11. Yesaya 48 ayat 11. Yesaya 48 ayat 11 ya, Pak ya. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Nah, nama Bapak dipermalukan, dinajiskan, saudaraku.
Nah, waktu kita doa Bapa kami, kita sadar banget ya bahwa kita perlu memuliakan nama Bapa, ya, perlu menguduskan nama Bapa. Jangan sampai justru kita dalam doa itu ya malah kita mempermalukan sehingga nama Bapa atau nama Tuhan dihujat di antara bangsa-bangsa. Roma 2:24, Pak. Roma 2:24. Roma 2 ayat 24. Seperti ada tertulis, oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Oh, bayangin. Saudara, hari-hari ini, ya bukan cuma hari-hari ini, tapi seringkali kalau kita dengar seorang hamba Tuhan, seorang anak-anak Tuhan, akhirnya sangat mempermalukan Tuhan. Ya, masa dia hamba Tuhan, masa dia pendeta, masa dia orang Kristen lakukan seperti itu? Gua heran. Ya, banyak orang justru akan menjadi syak, orang nggak mau datang kepada Tuhan karena hal ini, saudara. Maka dari itu 1 Timotius 6 ayat 1 pun sama dikatakan. 1 Timotius 6 ayat 1, silakan. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Kadang-kadang saya itu kalau didoain orang, Bapak, berdoa Bapak untuk hambamu, ya, Yohanes dan sebagainya. Biarlah Tuhan pakai, semakin heran, menjadi hambamu yang heran. Saya agak syak, saudaraku. Karena banyak orang mengatakan begini, ih heran ya dia pendeta loh, sudah melayani loh, heran gua, mengherankan. Ya, banyak orang seperti itu. Nah, jangan sampai saudaraku, nah doa Bapak kami ini mengingatkan kita ini panggilannya kudus. Ya. Jangan sampai justru membuat orang lain syak. 1 Korintus 10, 31, 33. 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33. Ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentinganku sendiri, tapi untuk kepentingan yang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, saudaraku, jangan membuat orang siap dalam hidup kita. Ya. Tetapi hati-hati kalau nama saudara ini menggunakan embel-embel nama-nama dari misalkan nama saya Yohanes, Timotius, ya. Namanya terus misalkan Paulus, namanya Daniel, namanya ya hal-hal yang seperti itu, Musa, Bapak Daud, David. Saudara, kalau saudara sering besuk ke rumah tahanan, ya ke penjara Cipinang, saudara boleh tanya di situ di daftarnya, Pak yang masuk namanya siapa? Nama malaikat komplit, saudaraku. Pak Rafael, Pak Gabriel, ya. Pak Mikael, wah komplit di situ. Coba saudara tanya, apa kasusnya? Memperkosa, membunuh orang, korupsi, ya. Saudara, nama-nama rasul, murid-murid Kristus komplit, saudara. Mulai Pak Matius sampai Pak Timotius, ya. Wah komplit sudah. Termasuk yang wanita, ya. Maria, Elizabeth, Hana, hei Hana, Ibu Hana, hati-hati. Ya, saudaraku, hati-hati. Karena apa? Sekarang ini musuh sedang rusak-rusakan nama, saudara. Ketika engkau mau lakukan sesuatu yang terjadi, yang rusak namanya Bapa, saudara. Jangan sampai, saudara, seperti itu. Nah, dalam doa Bapa kami, kita diingatkan untuk menguduskan nama Bapa, untuk memuliakan nama Bapa. Ya, dipermuliakan dalam terjemahan lama, dipermuliakan namamu. Artinya apa, saudaraku? Supaya kita sungguh-sungguh ya di dalam doa itu kita sadar kita menguduskan nama
Bapa. Saudara, sekali lagi, di dalam perjanjian baru, ketika kita datang sama Tuhan, jangan saudara samakan di perjanjian lama. Ya, firman Tuhan katakan begini, ampunilah kesalahan kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau saudara hanya mengerti tentang ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni, seperti ini doa transaksi. Ya, pengampunan saudara itu diukur dengan seberapa engkau mengampuni orang lain, kalau enggak engkau enggak diampuni. Nah, saudaraku, dalam perjanjian baru bukan seperti itu. Yesus sudah membayar semuanya. Ya. Makanya perjanjian baru jelas 1 Yohanes 2 ayat 12, salah satu ayatnya aja. 1 Yohanes 2 ayat 12. Tolong, Pak. 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dosamu telah diampuni bukan karena perbuatanmu, oleh karena namanya. 1 Yohanes 2, 12. Nah, saudaraku, kalau kita lihat sebelumnya, 1 Yohanes 1 ayat 9, coba lihat ya ke depan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, Pak ya. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertanyaan saya, 1 Yohanes 1 ayat 9 ini ditujukan untuk orang yang sudah percaya atau untuk orang yang belum percaya? Yuk kita diskusi. Orang percaya. Coba Pak, sekali lagi Bapak ucapkan ini lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Perhatikan baik-baik, saudara. Kita sharing. Saya baca ulang, Pak ya. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini untuk orang yang sudah dalam Kristus atau orang yang belum? Belum. Orang yang sudah dalam Kristus. Sudah, belum, sudah, belum. Sudah. Kenapa Ibu Ria yakin doa ini untuk orang yang sudah, Ibu? Nah, Ibu bisa jelaskan. Nggak apa-apa, ini kita sharing ya, Bu ya. Kok Ibu yakin? Tadi kan pasal 2 ayat 12 kan bilang, dosamu sudah diampuni. Nah, ini pasal satunya, ayat 1, ya 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, coba dipikir lagi, Bu. Ya. Karena segala sesuatu yang mengerjakan pada mulanya adalah Bapa. Jadi jika Roh Kudus itu bekerja di hati, maka kita mengaku dosa kita. Kalau tidak ada Roh Kudus yang mengerjakannya, mungkin kita tidak mengaku dosa kita. Demikian. Ya, Bu, maaf, Bu ya. Jadi maksud saya gini, Ibu bayangkan ini ditanya oleh orang-orang luar ya, atau ditanya oleh orang dalam forum, Ibu harus bisa menjelaskan langsung to the point, jadi itu jelas begitu, Bu. Kalau Ibu katakan ya karena Roh Kudus, Bapak mengatakan itu agak sulit ditangkapnya, yang lebih praktis mungkin. Bagaimana saya jawab, Pak? Ya. Oke, ada kata jika kita mengaku dosa kita, itu dalam satu fellowship, Pak. Sesama orang percaya, Pak. Iya. Karena orang luar, ya dia nggak mengakui dia orang berdosa, Pak. Dia malah semaunya aja menurut kemauan sendiri. Bahkan kalau tanya pun, dia tidak menyadari dia orang berdosa, Pak. Justru orang percayalah, dia bisa menyadari dia orang berdosa. Makanya dalam fellowship itu perlu ada kesadaran tentang dosa ini. Karena Roh Kudus bekerja dalam antara orang percaya, Pak. Oke. Saudara semua setuju dengan Pak Surbakti bahwa orang luar itu nggak mengakui bahwa dirinya berdosa.
Mungkin, halo. Ya, Sudah. Ya, ini kan surat ditulis oleh Yohanes kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Ya. Mungkin lebih banyaknya ke Efesus karena dia lebih dekat ke situ. ya, Lalu dia menulis kata kita. Jadi artinya penulis juga terlibat di dalam situ, Pak. ya. Jadi ini maksudnya, berarti Pak, orang percaya. Semua orang percaya termasuk Yohanes. ya. Jadi Lalu dosa, jadi kita harus melihat dulu apakah ini dosa pengampunan dosa yang lama ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, atau dosa yang kita perbuat sesudah. Karena ada kuasa dosa dan adanya dosa. Jadi kita tidak bisa berbicara bahwa setelah kita menjadi percaya, lalu kita tidak mungkin berdosa lagi. Jadi pengakuan yang ada di sini yang dimaksud adalah jika kita sadar atau tidak melakukan dosa. Karena dosa pertama adalah pelanggaran firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita ada yang bersifat larangan, ada yang bersifat perintah. Dia katakan kasihi sesama manusia. Jadi kalau kita tidak mengasihi, kita berdosa, Pak. Jadi dosa ini bukan hanya pelanggaran, perzinahan, pembunuhan, tapi tindakan-tindakan yang melanggar firman Tuhan. Jadi kita tidak menafikan bahwa orang yang sudah percaya itu bisa saja berdosa, pendeta bisa saja berdosa. Jadi dosa-dosa seperti inilah yang dimaksud, kita harus mengakui setiap saat. Bukan pengampunan dosa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Kita mengaku dia, kan begitu. Iya, betul. Jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus sudah dibangkitkan, maka kamu diselamatkan. Jadi kita sudah diberikan keselamatan melalui percaya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Nah, kapan saatnya orang percaya tidak memberikan kesempatan Roh Kudus atau membiarkan itu, dia bisa berdosa. Dan dalam kasus seperti inilah, makanya ada mungkin kalau bisa dibahas juga nanti di sini, ada dosa yang membawa maut dan ada dosa yang tidak membawa maut. Mungkin Pak Pendeta juga bisa menjelaskan itu kepada kita. Tetapi bukan berarti orang yang sudah percaya, bahkan Yohanes dan para rasul sendiri pun menyadari bahwa mereka masih bisa. Karena itu di akhir hidupnya, Rasul Paulus katakan begini, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Nah, mungkin itu penama dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin kalau Bapak menjelaskan kepada orang-orang yang maksudnya sudah mengerti dalam, itu bisa menangkap, Pak. Tapi kalau orang-orang yang istilahnya awam dan sebagainya masih belum terlalu, akan sulit untuk dijelaskan begitu rumit, Pak, ya. Saya setuju sekali. Bapak tadi katakan apa kita ini termasuk orang percaya atau tidak? Kalau saya menafsirkan itu, ya kita orang percaya. Ya. Karena surat ini ditujukan kepada orang percaya, dan kata kita itu menunjuk kepada ketiga jamaat. Ya. Berarti termasuk penulis surat juga. Ya. Jadi saya hubungkan ini tadi dengan apa yang dibaca oleh Pak Surbakti di pasal 2:12, ya. Dosamu sudah diampuni oleh karena namanya. Nah, sengaja saya maju ke 1 Yohanes 1:9, kita masih disuruh mengaku dosa kita. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil yang mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan itu, ya. Jadi maksud saya sengaja saya masuk ke sini supaya pengertiannya jelas. Apakah ini untuk orang yang percaya atau orang yang belum percaya? Itu pertanyaan saya. Ya, tadi ada jawaban yang belum percaya, untuk sudah percaya. Tetapi jawabannya yang praktis begini, Pak. Jawabannya begini. Kalau untuk orang yang di luar Kristus, Pak, ya, biar dia nangis darah, mengaku aku sudah membunuh kakakku sendiri, aku sudah mutilasi mamaku sendiri, kan baru ini ada kasus seperti itu. Mereka orang-orang di luar Kristus pun menyadari bahwa mereka sudah berdosa, sampai kalau mereka sebelum masuk ke dalam tempat ibadah mereka cuci tangan lebih dulu dan sebagainya. Jadi mereka menyadari bahwa mereka banyak berbuat dosa, ya. Nah, sekarang kalau ayat ini ditujukan untuk orang yang di luar Kristus, sekalipun dia nangis darah, Pak, dia sampai berdoa, sampai jatuh-jatuh dan sebagainya, maka dosanya tidak bisa diampuni.
Karena diampuni dosa itu adalah dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, jadi maksud saya itu jawaban yang praktis itu adalah ini ditujukan untuk orang percaya karena orang tidak bisa mengaku dosanya setengah mati tanpa terima Tuhan Yesus. Itu sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Maksud saya begitu, ya. Nah, sekarang kita maju lagi, saudaraku. Kenapa di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan kita perlu mengaku dosa? Di Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 2 ayat 12-nya dikatakan dosamu sudah diampuni. Nah, kita jawabannya di pasal 3 ayat 19. 3 19 sampai 22. Tolong dibacakan. 1 Yohanes 3 ayat 19, Pak ya. Ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, ini jawabannya, Pak. Jadi, demikian kita ketahui kalau kita berasal dari kebenaran. Jadi, setelah kita lahir baru, 2 Korintus 5:21, Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya kita dijadikan kebenaran di dalam Dia. Jadi kita disadarkan kalau kamu jatuh ke dalam dosa, sadar dulu bahwa kamu ini berasal dari kebenaran. Tenang aja hatimu, ya. Demikianlah kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, siapa penuduh itu? Iblis. Kapan penuduh itu mulai menuduh kita? Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita jatuh dalam kesalahan, karena dosa itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Ya, ketika saudara berbuat dosa dan sebagainya, sepertinya doa itu susah. Ya, ibarat anak kecil ketika mecahkan guci dari papanya, dia akan lari, saudaraku. Kalau pulang sekolah dia nggak mau datang, dia lewat pintu samping dan sebagainya. Nah, oleh supirnya, oleh pembantunya, mulai diporotin dia. Ayo minta uang jajanmu, ya 10.000. Kalau enggak aku bilangin papa, aku bilang mama. Oh, enggak jangan dikasih terus. Dituduh terus dia. Akhirnya dia capek, dia datang sama papanya, Pa, aku yang mecahin gucinya papa. Pa, saya minta maaf, Pa. Saya sudah mecahin. Oh ya, enggak apa-apa. Papa sudah tahu. Papa sudah ngampuni. Sudah, Nak. Bukan karena kamu datang Papa ngampuni. Enggak, Papa sudah tahu, Nak. Papa lebih besar, dikatakan tadi Bapak lebih besar, Bapak mengetahui segalanya. Ya, saudaraku, setelah kita bereskan di 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, maka saudaraku, kita berani deket-deket lagi, ya, di mana supir kita, pembantu kita menuduh kita, mana uang? Ayo, 10.000, sini uang jajanmu. Sorry, aku nggak mau kasih kamu. Tak bilangin papamu, mamamu. Silahkan kamu bilang. Karena kita udah bereskan, ya, kita sudah jujur datang semua papa mama, udah beres, maka si musuh tidak bisa menuduh kita lagi. Dan ketika kita datang dekat-dekat dengan Tuhan, dekat-dekat dengan sumber, maka segala sesuatu kita dapatkan di situ. Ya, ada hubungan yang sangat dekat lagi dipulihkan. Nah, persoalannya begini, saudara. Selama ini jarang diajarkan. Pengampunan dosa itu ada dua macam, ya. Seperti Bapak tadi yang menjelaskan, Pak Max atau Pak siapa? Jadi Pak Sakaria, Goyang dari Makassar, Pak. Oh ya, Pak. Jadi persis ada dosa, pengampunan dosa yang namanya remission of sin. Waktu kita terima Yesus, maka saat itu semua dosa kita dihapuskan. Bahkan Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Waktu kita terima Tuhan Yesus,
kita percaya Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan remission of sin. Nah, kita lihat ayatnya supaya jelas. Lukas 24 ayat 47. Lukas 24, 47. Silakan yang mau baca. Lukas 24 ayat 47, Pak ya. Ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, pengampunan dosa itu bahasa Inggrisnya ini apa, Pak? Ditulis King James Version-nya. Oke. And that repentance and remission of sins Oh, itu should aja. be Remission of sin. Oke. Nah, sekarang lihat Kisah Rasul 26, 18. Kisah Rasul 26, ayat 18. Salah satu contoh aja. Banyak ayatnya, tapi saya pilih salah satu supaya saudara yakin. Saya baca, Pak ya. Ya, Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. nah pengampunan dosa di sini bahasa Inggrisnya apa, Pak? King James Version. Ini that they may receive the forgiveness of sins and inheritance among those who are sanctified by faith. Jadi sini Forgiveness forgiveness of sin. of sins. Ya. Nah, ada dua beda. Satunya remission of sin dan forgiveness of sin. Yang dimaksud dari 1 Yohanes 1 ayat 9 itu forgiveness of sin, Pak. Bukan remission of sin. Jadi jelas ya. Kenapa ini perlu kita jelaskan dengan detail? Karena ketika saudara berdoa, Bapa kami, ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni. Kalau saudara tidak jelas seperti ini, seakan-akan kita harus minta ampun dengan Bapa, baru kita diampuni oleh Bapa. Kalau tidak, neraka. Nah, banyak orang pengertiannya masih seperti itu. Karena mereka tidak mengerti bahwa pengampunan dosa itu ada dua. Remission of sin dan forgiveness of sin. Dan tujuannya forgiveness of sin 1 Yohanes 1 ayat 9 bukan supaya dosa kita diampuni. Karena Tuhan sudah tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Ibrani 10 ayat 10, 14 dan 17. Tolong, Pak. Ibrani 10, 10, 14, 17. 18 boleh sekalian. Gila ayatnya, Mam. Sorry Bu Jati. Ibrani 10, 14, 17, 18. Silakan. Saya boleh baca, Pak. Ya, silakan Bu. Supaya cepat nggak habis waktu. Ibrani 10 ayat 10. Ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Terus 17, 18. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Nah, jelas ya Bu ya. Jadi saudara, supaya kita jelas banget, supaya jangan sampai saudara waktu doa Bapa kami yang di sorga ini, ketika tiba pada poin ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni, seperti kembali ke transaksi ikatan perjanjian lama, saudara. Ya, oleh sebab itu nggak perlu lagi, karena kita tahu cepat-cepat kita perlu kalau kita tertuduh seperti itu, dengan jujur kita datang sama Bapa, dan kita yakin
bahwa dosa kita sudah beres, dan dikatakan di situ iblis tidak punya celah untuk coba menuduh kita lagi. Nah, itu tujuannya. Ampunilah kesalahan kami. Dan yang ke-9, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, poin ini, saudara, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudaraku, apakah Bapak membawa kita kepada pencobaan? Apa jawaban kita? Kita nggak bisa enggak begitu. Yuk kita baca 1 Korintus 10, 13. Yang ketemu mohon dibantu. 1 Korintus 10, 13. Ya. Siapa yang memberikan kita jalan keluar? Siapa yang akan memberikan kita jalan keluar ketika kita sedang dalam pencobaan? Nah, ini tolong jawab di ayat ini. 1 Korintus 10, 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Oh ya, Ya. Pak Pastor Bakti saja. Apa? Maaf, silakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu cobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu cobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, siapa yang akan memberikan kita jalan keluar ketika kita masuk dalam pencobaan? Tuhan. Bapak, betul? Masa Bapak yang memberi pencobaan, Bapak kasih jalan keluar? Itu namanya Allah yang iseng, saudaraku. Bapak kita bukan yang iseng, betul? Nah, supaya saudara jelas, Yakobus 1:13. Mari kita kupas. Yakobus 1:13. Silakan. Yakobus 1 ayat 13. Ya. Silakan, Bu. Bu Ria. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini ayat pendeknya, gampangnya. Jadi pencobaan itu bukan datang daripada Tuhan. Nah, seringkali pencobaan itu datang dari mana, Bu? Lanjutkan ayat ini. Lanjutkan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan Jelas? apabila Silakan, Bu. dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Satu lagi, baca. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi yang dari Bapa itu sifatnya selalu apa? Yang baik, saudaraku. Ya, Bapak tidak pernah mencobai sesuatu yang buruk. Kadangkala justru kita berdoa, janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi kita sendiri yang membawa kepada pencobaan itu, saudaraku. Ya, nggak mungkin daripada Bapak. Sebab apa? Ketika kita dicobai, Bapak memberikan kita jalan keluar. Sebab itu, saudaraku, yakinlah ketika engkau berdoa, Bapak kami, janganlah membawa kami dalam pencobaan, jangan dipikir Bapak yang membawa kita kepada pencobaan. Sekali lagi, saudaraku, yakinlah hal ini. Ya, di dalam firman Tuhan, Bapak tidak pernah mencobai dan dicobai. Kadangkala kalau kita nggak waspada, kita sendiri yang membawa kita dalam pencobaan. Nah, mungkin kita ada yang ngomong gini, Pak, buktinya Yesus itu dibawa Roh Kudus untuk dicobai. Nah, coba lihat supaya saudara tuntas. Matius 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun
untuk dicobai iblis. Buktinya Pak, ini seperti ini. Ya, jadi banyak orang katakan bahwa saya sedang dibawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai, seperti itu. Nah, saudara, kita perlu bedah sedikit. Tahukah saudara, apa tujuannya Yesus dicobai oleh iblis dan dibawa oleh Roh Kudus ke sana? Nah, itu yang harus kita bedah. Apakah Yesus ke sana punya tujuan khusus? Ya, jangan kita sembarangan kita ngomong, wah saya dibawa oleh Roh Kudus atau Bapa mengizinkan saya dicobai di padang gurun. Kita kan melihat tujuannya apa? Kok Yesus dibawa ke sana? Mari baca Ibrani 2, 17, 18. Silakan. Ibrani 2. Ibrani 2. 17-18. Ya, Silakan. 17-18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Pasal 4, 15, 16, supaya tuntas. Ibrani 4, 15, 16. Ibrani 4, 15, 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk dapat menolong pertolongan kita pada waktunya. Nah, jelas saudaraku? Jadi Yesus dibawa ke padang gurun untuk cobai itu punya tujuan khusus untuk menjadikan Yesus sebagai imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, maka ia harus dicobai agar menggantikan kita dan ikut merasakan. Ya, makanya dia bisa undang kita, kalau kamu menghadapi masalah dan sebagainya, hampiri tahtaku tadi, supaya engkau mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi jangan kita enak aja kita ngomong, Roh Kudus membawa aku ke padang gurun untuk dicobai. Siapa dirimu? Engkau Yesus. Apa tujuannya? Kita nggak bisa jawab, saudaraku. Seringkali kita latah, kita ngomong, ya, saya dibawa oleh Tuhan ke sana, saudaraku. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, banyak orang minta konseling, dia punya masalah keluarga, ini ilustrasi ya, masalah rumah tangga, keluarga, tetapi konseling kepada orang yang belum kawin. Gimana caranya, saudaraku? Dia nggak bisa merasakan sama sekali, ya. Bagaimana seorang bisnismen, hari ini kita bicara tentang Bible class dari bisnismen, engkau akan konseling dengan orang yang sama sekali belum bisnis, saudaraku, dia office boy. Bagaimana dia akan menjawab saudara? Dia nggak pernah merasakan bisnismen susahnya setengah mati. Nah, demikian pula Yesus harus mengalami seperti itu, saudaraku. Sehingga dia bisa menolong kita, dia mengerti. Makanya dia katakan di situ, saudaraku, datang kepadaku. Ya. Nah, sekali lagi, saudaraku, yang ke-10 saya langsung masuk. Supaya Bisa bertanya, Pak? Kenapa? Bisa bertanya tentang pencobaan? Sebentar, Pak. Nanti Nanti ada waktunya nanti tanya ada jawab. ya. Oke. Ya nanti ya setelah ini ya. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, dalam perjanjian baru, saudaraku, apakah Yesus telah melepaskan kita dari kuasa yang jahat? Kolose 1:13 jelas, dia telah melucuti, ya. Dia telah membebaskan. Kolose 1:13 boleh dibacakan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Iya. 2 Pak, pasal 2 ayat 15. Nanti Pak saya kasih waktu ya bertanya.
Silakan. Pasal 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, jadi saudaraku, waktu engkau berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, dalam perjanjian baru, Yesus telah melepaskan kita dari kuasa yang jahat dan memindahkan kita kepada kerajaan yang terang. Jadi melalui iman dalam Kristus Yesus kita sudah pindah, saudaraku. Ya, jadi bukan lagi kita masih dalam kuasa kegelapan, bahkan si jahat telah kehilangan haknya, ya, sudah dilucuti. Nah, oleh sebab itu saudara hati-hati kalau kita tidak memahami lebih dalam doa Bapa kami ini, maka saudara selalu menggunakan versi perjanjian lama kembali, ya. Makanya yang ke-11, karena engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, pemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, saudara, itu yang kita bahas lebih dulu sesi ini. Yang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, berikan kami pada hari makanan secukupnya, nanti next ya kita bahas. Nah, saya kasih kesimpulan model pola doa daripada Bapak kami itu sebetulnya apa sih polanya itu, supaya saudara bisa mendapatkan satu gambaran polanya gimana, saudara. Polanya begini, saudara. Yang jelas yang pertama, ya, alamatnya jangan sampai salah kepada Bapa yang di sorga. Jadi yakin bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi. Ya, setelah itu dikatakan ada 3 permohonan yang berpusat kepada Allah. Permohonannya 3 itu apa? Namamu dikuduskan. Yang pertama, yang kedua, kerajaanmu, ya, datanglah kerajaanmu di bumi ini. Itu selalu berpusat kepada Allah dulu. Yang ketiga, kehendakmu saja, ya, yang jadi. Jadi alamatnya jelas, ada 3 permohonan yang berpusat pada Allah, ya. Nama Bapa dipermuliakan, dikuduskan, kerajaannya datang di bumi, kehendaknya saja yang jadi. Terus baru dilanjutkan 3 permohonan, saudaraku, yang berorientasi kepada manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan manusia, yaitu beri makanan kami secukupnya. Ini bicara kebutuhan akan tubuh kita, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Langsung dilanjutkan, ampunilah kesalahan kami. Ini bicara jiwa, rasa aman, bebas dari rasa ketertuduhan bersalah. Ya, jadi yang kebutuhan yang kedua yaitu diampuni, rasa aman tadi itu, bebas dari ketertuduhan. Yang ketiga, dibebaskan dari yang jahat dan sebagainya. Ini bicara keselamatan kekal, perlindungan secara rohani. Nah, jadi saudara, jadi kita datang sama Tuhan ini jangan langsung dengan kebutuhan kita lebih dulu. Jadi perlu dijelaskan permohonan yang berpusat kepada Allah lebih dulu. Ya, setelah itu baru kebutuhan-kebutuhan kita katakan dan ditutup dengan pengakuan ucapan syukur juga, sebab engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan, ya, dan sebagainya. Nah, saudaraku, 3 unsur doa ini, ya, itu yang harus kita perhatikan. Doa itu yang pertama, kita sudah belajar dari sesi yang lalu, yaitu doa puji-pujian penyembahan kepada pribadi Allah. Artinya bukan doa permohonan-permohonan yang membatasi Allah. Ini loh Tuhan, enggak. Nah, kita sudah belajar kan, ada orang kesaksian, waduh saya kepepet, saya betul-betul kepepet, butuh 10.500.000. Oh, puji Tuhan, saya doa saya tepat dapat 10.500.000. Oh, haleluya. Luar biasa Tuhan hidup. Ya, tapi Tuhan sanggup menjawab doa
yang jauh melebihi itu. Kenapa engkau batasi? Nah, ya kan kita sudah belajar itu kan. Seringkali kita batasi, ini loh Tuhan, dan sebagainya dengan program kita, pokok-pokok doa kita sendiri. Tuhan kabulkan tuh. Tapi kenapa kita membatasi? Jadi yang kedua adalah doa permohonan, dan yang ketiga doa peperangan atau King's Prayer, ya, doa raja, doa perintah sebab engkau punya kuasa. Dan ini ditutup dengan mengakui kuasa kingdom atau mengandalkan kuasa Allah. Jadi doa itu sebetulnya lebih banyak kepada doa pujian, pengucapan syukur. Jadi jangan lebih banyak kita doa yang minta-minta. Itulah saudaraku sebetulnya yang Tuhan inginkan. Doa-doa dengan model yang seperti itu. Ya, karena waktu saudara menyadari doa Bapa kami ini adalah doa yang sebetulnya lebih banyak ke arah pribadi Tuhan, maka saudara menyadari ternyata yang kita minta itu enggak banyak juga. Karena apa? Semuanya sudah komplit Tuhan sediakan. Sekali lagi saudaraku, seringkali kita ini masih menganut ketarik dari perjanjian lama gitu ya. Sehingga sepertinya doa kita itu seperti meyakinkan Tuhan supaya Tuhan bergerak seperti itu. Nah, seharusnya saudara, sebagian dari doa kita itu haruslah berupa puji-pujian, baru permohonan, dan diakhiri juga dengan puji-pujian. Itu alasannya ibadah di gereja selalu dimulai dengan puji-pujian, nggak langsung khotbah, saudara. Ada puji-pujian, Allah bersemayam di atas puji-pujian, dan sebagainya. Nah, itu yang sebetulnya Allah mau memberikan satu gambaran, saudaraku, bahwa kita ini statusnya anak Allah, dan sebagainya. Bukan seperti perjanjian lama yang seringkali perjanjian lama itu masih hamba, saudaraku. Perjanjian baru bicara kita sudah anak yang lahir baru. Ya, kalau anak cara doanya berbeda karena kita ahli waris. Kita sudah diberikan segala suatu jaminan. Kalau perjanjian lama kita harus memakai perantara imam besar, tapi perjanjian baru kita adalah imamat yang rajani. Ya, itulah yang sebetulnya Tuhan mau gambarkan, ketergantungan sepenuhnya dalam perjanjian lama kepada Allah, tapi dalam perjanjian baru iman kita, makanya dikatakan apa? Imanmu menyelamatkan barang siapa percaya kepadaku, ya. Jadi kuasa itu sudah diberikan kepada kita, maka tergantung bagaimana engkau menggunakan kuasa itu, bagaimana engkau mengimani itu, maka itu yang jadi, saudaraku. Bukan doa lagi seperti minta belas kasihan Tuhan, ya sampai menangis, sampai saudara tekun, gedor pintu sorga, sampai Tuhan itu semacam digedor-gedor, akhirnya supaya Tuhan, ya udahlah gua bukain pintu. Bapak kita bukan seperti itu. Nah, nanti ketika saudara belajar lebih dalam, saudara akan kaget-kaget, saudaraku. Kenapa kaget-kaget? Ternyata jauh banget doa perjanjian lama dengan doa perjanjian baru, ya, di mana Musa bisa datang kepada Allah, dikatakan kalau perlu coretlah namaku Tuhan, ya, coretlah namaku, ya, dan sebagainya. Lalu Allah menyesal seperti itu. Iya kan, itu ayatnya ada, saudara. Nanti kita bahas. Lalu Abraham juga begitu. Sekiranya ada 50 orang, sekiranya ada 30, 20, 10 orang. Nah, karena apa, saudaraku? Yesus belum bayar penalti dosa. Yesus belum datang. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus satu-satunya pengantara antara manusia dan Allah. Ya. Jadi sangat berbeda, saudaraku. Yesus pendoa syafaat, dia pembela kita. Jadi kalau kita berdoa secara perjanjian lama, waduh, ya balik lagi, saudara. Sepertinya kita gedor pintu surga. Makanya Daud mengatakan begini, ya, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Kapan Tuhan ambil roh yang kudus? Ya, saudaraku. Nah, kita akan belajar nanti lebih dalam di situ supaya kita sadar, ya, selama ini
kita sepertinya mau menggantikan fungsi Yesus sebagai pengantara di Perjanjian Baru. Padahal fungsi Yesus di situ sebagai pengantara satu-satunya. Bagian kita adalah mengimani apa yang sudah Tuhan taruh dalam kita. Dan kita menggunakan itu, kita bertindak dalam nama Yesus dengan otoritas dan kuasa itu. Maka di situ akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya akhiri sampai di sini. Silakan kalau ada yang tanya, jawab.